Shalom, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana perjuangan utusan-utusan yang ada di Nusa Tenggara Timur untuk mengabarkan Injil di sana dan masuk kepada agama-agama yang berada di sana, yaitu yang kita tahu yaitu agama-agama suku di sana. Dalam perjuangan mereka itu bisa dikatakan mereka itu belum sepenuhnya berhasil dikarenakan masih adanya kendala-kendala dan masalah-masalah di mana mereka itu sulit untuk mengubah jemaat-jemaat di sana itu untuk masuk ke agama Kristen. Cara utusan-utusan ini itu untuk mengubah jemaat di sana, yang pertama itu mereka melakukan khotbah kepada jemaat di sana. Yang kedua, mereka melakukan pertemuan doa. Yang ketiga itu mereka melakukan katekisasi dan juga memberikan bacaan-bacaan Kristen. Dan usaha yang paling baik itu yaitu mereka membangun sekolah-sekolah kepada jemaat-jemaat di sana. Utusan di sana juga itu tidak menyelesaikan misi mereka dengan baik karena beberapa masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka itu menarikan diri atau NZK itu menarik kembali orang-orang yang sudah diutus ke Timor untuk kembali kepada mereka. Dan meskipun demikian, NZK ini tuh tetap melakukan pendekatan-pendekatan kepada orang-orang Timor di sana, sehingga itu mereka tetap dapat untuk membangun sekolah di sana. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan membicarakan mengenai pekabaran Injil dan gereja di Sumba. Sebelum itu kita akan memasuki keadaan umum yang terjadi di Sumba. Pada saat itu di Sumba belum terpengaruh oleh Belanda ataupun Sending, dan di Sumba masih terbagi oleh beberapa kerajaan-kerajaan yang besar. Di Sumba juga masih menganut agama-agama suku yang disebut agama Maraku atau dewa atau roh. Oke, yang tadi saya jelaskan merupakan keadaan umum dari Sumba itu sendiri. Sekarang kita akan memasuki permulaan gereja Kristen yang terjadi di Sumba. Permulaan gereja Kristen ini dibawa oleh hasil dari Presiden Eser di Kupang. Ia bekerja sama dengan Raja Sau untuk mentransmigrankan atau mengirimkan orang Sau ke Sumba, di mana dengan tujuan ingin kekacauan yang terjadi di Sumba itu boleh diselesaikan. Tapi menurut Eser, hal itu tidak akan terjadi, sehingga ia mendesak para Sending untuk memulai pekabaran Injil. Sehingga pada tahun 1881 itu para Sending mengirim seorang bernama J.J. Van Alpen ke Sumba, di mana tempat itu boleh menjadi pangkalan pekabaran Injil. Tetapi hal itu tidak terjadi karena di Sumba tidak ingin mendengarkan Injil, sehingga misi yang dibawakan Van Alpen tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan memasuki poin yang ketiga, yaitu GKS Mandiri atau Gereja Kristen Sumba Mandiri, di mana GKS Mandiri ini dibuat oleh Sending Reformat untuk menciptakan prasarana bagi Gereja Kristen Mandiri. GKS Mandiri ini didirikan pada Januari 1947, di mana GKS ini dia terus bekerja sama dengan Sending dalam berbagai bidang. Dan Sending juga terus membantu GKS ini seperti dalam bidang pekabaran Injil, ekonomi, maupun pendidikan. GKS Mandiri dan Sending juga bekerja sama untuk mengupayakan kemajuan pertanian di Sumba yang merupakan daerah minus itu. Oke, baik, kita akan masuk dalam poin yang berikut, yaitu tantangan. Adapun tantangan yang terjadi dalam GKS seperti Sending tidak ingin mengasingkan orang-orang Kristen dari Sumba, tetapi tetap tinggal dalam masyarakatnya dan tetap tinggal dalam kampungnya. Hal ini membuat persekutuan yang terjadi di kampung itu semakin religius dan semakin tidak terpengaruh oleh modernisasi. Setelah itu, ada pun persoalan lain yang terjadi seperti berpoligami, di mana Sending menyetujui membaptis orang yang berpoligami, tetapi orang itu tidak akan masuk dalam organisasi gereja seperti menjadi majelis, dan orang yang sudah dibaptis tidak boleh menambah istri lagi. Mengenai hal berpoligami ini, orang yang sudah masuk Kristen dan menambah jumlah istri akan diberlakukan hukum pengucilan dari sakramen perjamuan suci seumur hidupnya, kecuali ia tidak menceraikan istri mudanya itu. Tetapi aturan ini telah dihapuskan oleh GKS pada tahun 1976.
baik kita akan masuk dalam poin yang terakhir, yaitu perpecahan. Perpecahan ini terjadi karena ada tantangan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Adapun seorang pendeta sending yang mempunyai prinsip tentang hal disiplin gereja, ia berpendapat bahwa orang yang melanggar hal disiplin gereja, ia langsung dengan tegas menghukumnya, yaitu dari pengucilan di jemaat. Pihak-pihak yang bersikap keras ini menganggap bahwa teman-temannya yang bersikap lembut atau berhati-hati itu sebagai perusak jemaat atau sebagai penghalang kerajaan Kristus, di mana hal ini membuat orang-orang Sumba banyak yang percaya dan mengikuti dia, bahkan sampai ia telah diberhentikan oleh klasis di Nederland, tapi orang-orang ini masih mengikuti dia. Bahkan mereka memisahkan diri dari jemaat-jemaat sending dan membentuk jemaat-jemaat baru. Kemudian pendeta ini bekerja sama dengan salah satu kelompok Nederland dan membuat lahirnya gereja-gereja bebas. Gereja-gereja bebas ini kemudian mengalami perpecahan dalam lingkungan gerejanya, sehingga terpecah menjadi 2 gereja. Salah satu gereja ini bernama Gereja-Gereja Reformasi Indonesia (GNPT). Baik, kita akan masuk di dalam kekristenan di Pulau Timur, khususnya Kupang, Rote, dan Saku. Pada abad ke-20, kekristenan di Pulau Timur, terkhususnya di daerah Kupang dan sekitarnya itu secara efektif dikuasai oleh Belanda. Berbeda dengan Pulau Saku, di mana kekristenan sudah lenyap zaman Kompeni, tetapi zaman Eser, di mana Eser mendorong untuk membangun kembali sekolah-sekolah dengan mengutus guru dari Ambon ke daerah Sabu. Sedangkan kekristenan di Pulau Rote sangat meningkat, walaupun masih ada daerah yang beragama suku di daerah tersebut. Kita akan masuk di dalam metode-metode yang digunakan dalam pemberitaan Injil yang mengakibatkan berkembangnya agama Kristen di Pulau Timur. Di metode pertama, para pendeta-pendeta melakukan perkunjungan ke rumah-rumah jemaat untuk menyebarkan ajaran-ajaran Kristiani, dan juga dalam acara-acara pesta sering digunakan kesempatan untuk memberitakan firman dan memberitakan Injil. Metode kedua yang digunakan para pendeta-pendeta ialah mereka melakukan pembaptisan massal, di mana peristiwa ini hal yang paling menonjol sehingga menarik perhatian para jemaat-jemaat di sana. Akibat dari metode-metode yang digunakan ini mengantar para jemaat-jemaat untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, baik di gereja, di sekolah, melakukan katekisasi dan mengajar di sekolah-sekolah sekitar. Kita akan masuk dalam kehidupan gereja Gemik. Kehidupan gereja Gemik di sana sudah berkembang dengan baik, tetapi kebanyakan masyarakat atau orang-orang di sana belum mengerti tentang kata gereja, jabatan maupun pelayan. Rapat ini dibuat untuk memilih majelis selaku penasihat bagi pendeta-pendeta di Kupang dan juga membentuk majelis jemaat. Setelah terjadi perundingan proto-sinode, maka pada tanggal 31 Oktober 1947 terbentuklah Gemik Gereja Masih Injil. Berbeda dengan Pulau Sabu, di mana kekristenan sudah lenyap zaman Kompeni, tetapi zaman Eser, di mana Eser mendorong untuk membangun kembali sekolah-sekolah dengan mengutus guru dari Ambon ke daerah Sabu.